semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Oh ya, kenalin, aku Nabila. Kali ini aku akan membahas tentang perbandingan konsep dalam ekonomi pariwisata, ekonomi kreatif, dengan industri kreatif. Untuk mula-mula, aku akan ngejelasin apa sih ekonomi pariwisata itu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menjadi perhatian bagi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh saat ini terus berkembang dan menunjukkan angka perbaikan dalam meningkatkan pendapatan atau devisa negara. Salah satu sektor tersebut adalah pariwisata, yang saat ini telah berkembang dan menjadi salah satu industri terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya perkembangan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Pariwisata memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beberapa jalur, yaitu bisa dilihat di bawah ini ya. Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ada teman aku nih yang akan menjelaskan tentang apa sih ekonomi kreatif itu. Halo semuanya, kenalin aku Ajeng. Kali ini aku akan menjelaskan ke kalian apa sih ekonomi kreatif itu. Ekonomi kreatif adalah konsep perekonomian yang mengedepankan informasi dan kreativitas dari manusia sebagai produksi utamanya. Ekonomi kreatif mulai banyak dikenal banyak masyarakat sejak diterbitkannya buku The Creative Economy: How People Make Money from Ideas 2001 oleh John Hawkins. Menurut Hawkins, lahirnya suatu gelombang ekonomi yang baru yang berhubungan dengan kreativitas akan menghasilkan produk-produk hak kekayaan intelektual. Ekonomi kreatif di Indonesia sudah ada sejak masa 4 pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dimulai dengan pernyataan beliau agar masyarakat meningkatkan industri kerajinan dan kreativitas bangsa. Selanjutnya tentang indikator keberlangsungan ekonomi kreatif. Dalam memulai suatu usaha, tentu terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi keberlangsungan usaha tersebut. Sama halnya dalam ekonomi kreatif yang memiliki beberapa indikator yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hapamo dan Charadin pada tahun 2013, bahwa ada beberapa indikator keberlangsungan usaha ekonomi kreatif, yaitu oh iya, saya juga akan menjelaskan pilar ekonomi kreatif di Indonesia. Seperti halnya sebuah rumah yang membutuhkan pilar untuk bisa tetap berdiri tegak. Ekonomi kreatif memiliki 5 pilar yang perlu terus diperkuat sehingga industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang mencapai visi dan misi ekonomi kreatif di Indonesia pada tahun 2025 menanti. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tahun 2014, dalam buku Ekonomi Kreatif, Kekuatan Baru Indonesia menuju 2025, kelima pilar ekonomi kreatif tersebut yaitu, dan berikut ini merupakan manfaat dari pembangunan ekonomi kreatif. Berikut ditampilkan kelemahan, permasalahan, dan potensi pada ekonomi kreatif. Nah, sudah selesai deh. Sekarang Fatmala nih yang akan menjelaskan tentang apa sih industri kreatif itu. Tetap disimak terus ya teman-teman. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang industri kreatif. Industri kreatif merupakan kemampuan menciptakan keunikan dari ciri khas yang dapat menarik minat dengan produk-produk yang dihasilkan. Kemampuan yang dibutuhkan dalam industri kreatif bukan kemampuan dalam fisik skala besar dan juga mesin besar, melainkan bakat setiap individu dengan kekreatifan yang dimiliki serta ditunjang dengan keahlian. Keterkaitan antara industri kreatif dan ekonomi kreatif sangat erat kaitannya. Industri kreatif lebih berfokus kepada eksploitasi karya dalam kreasi seperti permainan, desain, film, dan termasuk lain
dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan komersialisasi intelektual. Berdasarkan buku Perkembangan Industri Kreatif menuju Visi Ekonomi Kreatif, Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang berisi 14 subsektor dalam perkembangannya ditambah satu subsektor yaitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dari industri kreatif. Menurut United National Conference on Trade and Development, ruang lingkup industri kreatif adalah bidang yang luas berkaitan dengan hubungan subsektor yang berbeda melalui dari kriya seni tradisional sampai jasa multimedia yang terdiri dari seni visual, sastra dan penerbitan, desain, dan pengetahuan. Yang terakhir, yaitu tantangan yang dihadapi industri kreatif. Nah, setelah dijelaskan tentang apa itu ekonomi pariwisata, ekonomi industri, dan industri kreatif, sekarang aku akan memberikan beberapa contoh kelebihan dan kekurangan dari masing-masingnya. Berikut cuplikannya. Nah, semua materi sudah dijelaskan semua ya. Semoga kalian paham. Sampai jumpa lagi dan terima kasih sudah menonton.